Film dimulai dengan menampilkan 8 kandidat yang tengah bersiap-siap untuk ujian penerimaan kerja di sebuah perusahaan besar. Beberapa calon memotivasi diri dengan kata-kata penuh semangat, sementara beberapa lainnya memperbaiki penampilan mereka sebelum pindah ke ruang ujian. Tempatnya redup, masing-masing duduk di sebuah kursi meja yang disusun rapi dalam ruangan itu. Tempat tersebut juga dilengkapi dengan kamera untuk memantau aktivitas mereka. Setelah ke-8 kandidat tersebut duduk, seorang penjaga yang dilengkapi senjata masuk ke ruangan itu yang membuat para kandidat itu gugup. Ia diikuti oleh seorang pria yang tidak memberitahu namanya dan hanya memperkenalkan diri sebagai pengawas. Pengawas itu terlebih dahulu meminta maaf kepada mereka atas berbagai kesulitan yang mereka hadapi untuk sampai ke ruangan ini. Hal ini artinya para kandidat ini telah lolos dari semua tahapan penerimaan sebelumnya dan sekarang berada di tahap final. Jika mereka lulus ujian terakhir ini, mereka akan mendapatkan pekerjaan impian mereka. Sebagai aturan dari ujian itu, pengawas menyatakan bahwa tidak ada hukum federal yang berlaku di dalam ruang ujian dan semua kandidat diharapkan untuk hanya mengikuti hukum ujian itu sendiri. Mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan penjaga atau pengawas. Demikian pula jika mereka merusak kertas dengan sengaja atau tidak sengaja, atau jika mereka keluar dari ruangan karena alasan apapun, mereka akan didiskualifikasi. Para kandidat tersebut memiliki 80 menit untuk menyelesaikan ujian. Hanya ada satu pertanyaan di kertas di depan mereka yang harus mereka jawab. Pengawas kemudian bertanya apakah mereka memiliki pertanyaan. Ketika tidak ada yang menjawab, ia mengucapkan selamat bekerja dan memulai timer, lalu keluar dari ruangan. Para kandidat tersebut membalikkan kertas masing-masing dan melihat bahwa kertasnya sepenuhnya kosong. Mereka semua saling memandang dengan kebingungan. Seiring berjalannya waktu, kegugupan mereka semakin bertambah. Oleh karena itu, kandidat nomor 2 mulai menulis di kertasnya mengapa dia merasa memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Kamera di ruangan memperbesar tulisan kertasnya dan penjaga diperintahkan untuk mengusirnya karena dia merusak kertasnya. Kandidat nomor 2 itu pun memohon untuk kesempatan kedua sementara penjaga mengunci pintu di belakangnya. Beberapa saat kemudian, kandidat nomor 5 menyadari bahwa aturan tersebut menyatakan bahwa mereka tidak boleh berbicara dengan pengawas atau penjaga, yang berarti mereka bisa berbicara satu sama lain. Ia memberitahu hal tersebut kepada yang lain, membuat mereka percaya bahwa mereka harus bekerja sama dan menemukan apa pertanyaannya sebelum menemukan jawabannya. Kelompok tersebut mendiskusikan beberapa cara agar bisa lulus ujian, tetapi semuanya bingung. Sepanjang diskusi tersebut, kandidat nomor 1 sama sekali tidak berbicara. Salah satu kandidat pria mencoba memperkenalkan diri, tetapi kandidat nomor 5 menyarankan agar mereka memberi julukan satu sama lain sehingga mereka tidak perlu mengungkapkan identitas asli. Ia menamai si Tuli kepada kandidat nomor 1 karena dia belum berbicara. Lalu para kandidat pria dinamai berdasarkan ras mereka, yaitu si coklat, si hitam, dan si putih. Sementara para kandidat wanita diberi nama si pirang, si brunet, dan si gelap sesuai dengan warna rambut mereka. Setelah itu si putih menyarankan agar mereka berdiri dari kursi mereka karena tidak ada aturan yang melarangnya. Ia mencoba dan penjaga tetap diam, yang berarti mereka bisa bergerak bebas. Si gelap percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tertulis di kertas dengan tinta tak terlihat atau ada watermarknya. Mereka semua setuju untuk menguji teori tersebut, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Si brunet yang kemudian berdiri dan menggunakan cahaya di ruangan untuk melihat apakah ada sesuatu yang tertulis di kertas. Ia tetap bersikeras agar semua orang memeriksa kertas mereka masing-masing karena pertanyaannya mungkin hanya ada di salah satu dari mereka. Semua orang melakukan seperti yang dikatakannya kecuali si Tuli yang tetap diam di kursinya. Si putih mengambil kertasnya dan meneranginya dengan cahaya. Ketika semua usaha mereka tidak berhasil, si hitam menyarankan bahwa tulisan mungkin terlihat dalam sinar ultraviolet atau sinar X. Kelompok tersebut kemudian mulai mencari switchboard untuk melihat apakah ada opsi untuk menyalakan jenis lampu lainnya. Ketika mereka tidak menemukannya, mereka mulai mencari sumber cahaya tersebut sendiri. Si Tuli tidak membantu mereka sama sekali dan dengan gugup tetap duduk di tempatnya. Si coklat menemukan potongan-potongan lampu darurat di ruangan itu. Tetapi karena tidak ada saklar, kelompok tersebut harus memecahkan semua bola lampu lainnya untuk menciptakan keadaan darurat dan mengaktifkan lampu-lampu tersebut. Si coklat mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Jadi mereka pun akhirnya memutuskan untuk voting dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut. Setelah memecahkan semua bola lampu di ruangan itu, tiba-tiba ruangan itu bersinar biru. Masing-masing mulai mencari pertanyaan di kertasnya kecuali si Tuli. Tetapi mereka kecewa lagi karena mereka tidak dapat melihat pertanyaannya. Si brunet meminta semuanya untuk menyingkirkan lapisan pertama dari strip lampu darurat karena lampu tersebut tidak menyala. Harapannya,
Ini mungkin dapat menghasilkan sinar ultraviolet yang dapat membantu mereka. Mereka menggunakan hak sepatu untuk memecahkan strip dan mengungkapkan bentuk cahaya lainnya. Namun mereka sekali lagi kecewa karena lampu-lampu ini juga tidak berfungsi. Sekarang kelompok tersebut hanya memiliki 60 menit tersisa. Si putih yang frustrasi meminta semua orang untuk mencari alternatif lain. Saat mereka berdiskusi, si putih menyadari bahwa mereka dapat melakukan apapun dengan kertas kerja kandidat nomor 2 karena dia sudah didiskualifikasi. Jadi mereka berkumpul di sekitar mejanya dan mencoba menggoreskan kertasnya dengan pensil. Namun tidak ada pertanyaan yang muncul. Si putih lalu merobek kertasnya menjadi beberapa bagian agar mereka dapat menggunakannya untuk bereksperimen dengan cara yang berbeda. Selanjutnya dia kencing di salah satu kertas untuk mengetahui apakah kertas itu bereaksi terhadap cairan. Namun itu pun tidak berhasil. Si hitam dan si putih terlibat dalam perdebatan sengit saat membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi mereka berhenti setelah mendengar si tuli menangis. Dia menangis dan tetap diam di tempat duduknya. Sementara yang lain melihatnya dengan wajah aneh. Setelah itu si tuli mulai berbicara dengan bahasa Prancis. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka dapat melihat sesuatu di kertas dan ia mengklaim bahwa kertas itu dapat memantulkan bayangan mukanya. Mereka menghiraukannya dan kembali mencari ide-ide yang lain. Semua orang menjadi sunyi ketika si coklat berbicara. Ia mengajukan teorinya sendiri yang menyatakan bahwa mereka sedang tidak dalam ujian tetapi berada dalam acara taruhan. Anggota dewan perusahaan memasang taruhan pada siapa yang akan gugur di bawah tekanan dan tujuan mereka berada di sana hanyalah untuk hiburan bagi mereka. Si coklat berpikir bahwa anggota dewan perusahaan mungkin memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tetapi menurut si coklat, uang bukanlah perhatian utama mereka. Dengan sejumlah uang yang mereka miliki, para anggota dewan mungkin tidak menghiraukan risiko yang akan menimpa mereka. Sekarang setiap orang mengemukakan idenya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa pengawas ujianlah yang berada di balik semua ini. Sementara yang lain mengatakan mungkin CEO-nya. Emosi mereka mulai retak karena di bawah tekanan dan mulai saling beradu argumen. Si gelap dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak ada orang yang mengawasi mereka karena CEO sangat aktif di perusahaan. Dia berkuasa penuh atas perusahaan dan orang merasa tertekan di bawah pimpinannya. Hal ini menjelaskan bahwa dia tahu banyak tentang perusahaan daripada yang lainnya. Si coklat lalu bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak tentang CEO. Ternyata si gelap sudah bekerja untuk perusahaan itu di bagian kepegawaian, tetapi belum pernah bertemu CEO langsung. Dia melamar untuk posisi yang lebih tinggi dan sekarang ia pun berada di sini. Si putih kemudian mengungkapkan bahwa dia direkrut dan ditawari pekerjaan tersebut, tapi yang lain mengatakan mereka mengajukan lamaran sendiri. Namun mereka memiliki satu hal yang sama, yaitu mereka tidak tahu apa-apa tentang perusahaan ini dan apa yang dilakukannya karena mereka dilarang untuk bertanya. Si gelap kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang melamar di sebuah perusahaan farmasi terkenal bernama Bayer. Beberapa tahun lalu ketika sebuah pandemi menyerang kalangan pemuda di seluruh dunia, perusahaan inilah yang pertama menemukan obatnya. Saat ini omset tahunan mereka mencapai 20 miliar dolar, semua berkat CEO mereka. Tiba-tiba si hitam menyatakan bahwa perusahaan mungkin telah menemukan obat untuk virus mematikan terbaru yang telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Si brunet pun menimpali dan bertanya lebih lanjut kepada si hitam tentang virus mematikan itu, yang membuat si putih menaruh curiga. Kemudian bertanya kepada si brunet apakah dia juga terinfeksi oleh virus tersebut. Si brunet mengatakan tidak dan mengalihkan pembicaraan itu. Untuk mengalihkan pembicaraan, ia mendekati penjaga dan mengeluarkan korek api dari saku penjaga itu tanpa berbicara kepadanya. Lalu ia menunjuk sensor alarm kebakaran. Mereka berencana menggunakan korek api itu untuk memicu sensor itu karena air berpotensi mengungkap isi tulisan di kertas itu. Lalu si brunet naik ke atas meja tapi tidak bisa mencapai sensor kebakaran. Si putih membantunya dengan memberinya selembar kertas yang digulung. Kemudian ia nyalakan dan ia gunakan untuk memicu alarm. Tak lama kemudian air menyembur tapi kertas-kertas itu tetap sama. Tiba-tiba penjaga mendekati kelompok tersebut. Saat itu juga si brunet membuka kertas yang ada di tangannya dan ternyata itu adalah kertasnya sendiri. Si putih telah mengkhianatinya untuk mengurangi persaingan. Penjaga menyeret si brunet sambil si brunet memaki si putih. Setelah itu si hitam yang marah mengancam akan menghajar si putih. Hal ini menyebabkan lampu tiba-tiba mati dan mereka menyadari bahwa lampu tersebut dikendalikan oleh suara. Mereka saling mengingatkan untuk berhati-hati dengan perkataan mereka. Saat si tuli mulai menangis, si putih dengan licik duduk di depan si tuli dan memaksa pria malang itu merobek kertasnya sendiri lalu memakannya. Penjaga pun mendekati si tuli dan mengusirnya juga. Kini hanya ada 5 kandidat yang tersisa. Si hitam mengatakan pada si putih bahwa ia licik dan jahat, tetapi si putih bersikeras bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepadanya karena telah mengurangi kompetitor mereka. Si putih juga mengaku bahwa ia sebenarnya tahu pertanyaannya, tapi tidak mau memberitahu yang lainnya. Tersulut emosi, si hitam menghantam si putih sampai pingsan, lalu mengikatnya di kursi dan menutup mulutnya dengan dasi. Beberapa waktu kemudian si putih kembali sadar. Si gelap melepas penutup mulutnya dan si putih
putih meminta obatnya. Ia mengatakan bahwa ia juga terinfeksi virus dan harus minum obat setiap jam agar tetap hidup. Si hitam mencari pil di sakunya tetapi tidak menemukan apapun. Mereka curiga si putih cuma berpura-pura agar mereka membebaskannya. Namun si putih menuduh salah satu dari mereka yang telah mengambil pil itu dan lantas berjanji akan memberitahu mereka apa pertanyaannya jika mereka mengembalikannya. Tak lama setelah itu si putih pun kehilangan kesadaran lagi dan mulai gemetar. Sebagian mereka percaya dia cuma berpura-pura, tetapi si hitam mengatakan bahwa dia mengalami kejang karena virus. Mereka pun mulai mencari pil yang dia bilang, tapi tidak menemukannya di dalam ruangan itu. Waktu tersisa tinggal 15 menit. Mereka saling memeriksa satu sama lain untuk mencari pil itu. Si gelap mencurigai si coklat sebagai pelakunya dan dugaannya terbukti ketika dia menemukan pil yang menempel pada permen karet di bawah meja si coklat. Dia lalu memberikan pil itu kepada si putih, tetapi si coklat mencegahnya hingga masuk ke saluran ventilasi. Sementara yang lain berusaha mengambilnya kembali. Si gelap yang stres menghadap kamera dan meminta pengawas untuk menyelamatkan si putih. Namun sesuai aturan, karena dia berbicara dengan pengawas, dia langsung didiskualifikasi. Setelah itu si pirang mengeluarkan pil itu menggunakan peniti dan menyelamatkan nyawa si putih. Ia juga membebaskannya dari ikatan. Setelah siuman, semuanya bertanya kepada si putih sesuai janjinya. Si putih mengungkapkan bahwa jawabannya adalah para kandidat itu sendiri. Selama ini mereka mencari pertanyaan, tetapi si putih berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada pertanyaan dan orang yang tersisa di akhir adalah jawabannya. Sebagian dari mereka percaya padanya, tetapi sebelum mereka bertindak, si putih berlari mengambil pistol dari penjaga. Si hitam mendorongnya dan berhasil mengambil alih pistol itu. Dia lalu menodongkan pistol ke arah si putih dan menyatakan tidak akan menembak siapapun. Tapi pada saat yang sama si putih menyerang si hitam dan merebut pistol itu. Namun ketika dia akan menggunakannya, dia menyadari bahwa pistol itu dilengkapi dengan pemindai sidik jari. Jadi si putih menggunakan penjaga itu dan menodongkan pistol ke arah yang lain. Dia mengancam mereka semua agar keluar dari ruangan dengan sukarela agar dia bisa menang. Si coklat takut dan dengan sukarela berjalan keluar. Si pirang yang ketakutan perlahan-lahan keluar sambil berteriak, "Matikan lampu." Ruangan pun menjadi gelap gulita dan si putih menembak ke segala arah. Ketika lampu kembali menyala, si hitam terkulai lemas di lantai dengan lubang peluru di dadanya. Si putih melihat sekeliling dan melihat si pirang masih menyentuh lantai ruangan. Dia hampir menembaknya juga, tapi penghitung waktu telah berhenti. Sekarang si putih berjalan ke arah kamera dan memberitahu pengawas bahwa dia adalah pemenangnya. Penjaga mendekatinya dan menunjukkan waktu sebenarnya masih tersisa. Si putih terkejut mengetahui bahwa masih ada 25 detik waktu tersisa. Artinya dia didiskualifikasi karena berbicara dengan pengawas. Ternyata si tuli telah mengubah timer itu saat mereka sibuk membahas banyak hal. Akhirnya yang tersisa hanya si pirang. Dia masuk ke dalam ruangan dan mengambil kacamata si tuli yang jatuh saat ia dibawa keluar. Menggunakan kacamata itu, dia melihat kertas tersebut dan melihat tulisan pertanyaan satu di atasnya. Dengan sangat terkejut, si tuli masuk ke dalam ruangan dan mengungkapkan bahwa dia adalah sebenarnya CEO dari perusahaan itu dan dia ikut masuk dalam tes untuk mengawasi semua orang. Si pirang mendekati si tuli dan terperangah tidak percaya. CEO dan pengawas ujian tersenyum mengetahui bahwa dia telah memahami pertanyaannya dan lulus ujian. Ternyata saat pengawas ujian bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki pertanyaan pada awal ujian, itu adalah satu-satunya pertanyaan yang harus mereka jawab. Seluruh ujian tersebut diatur untuk menguji kecerdasan dan kewaspadaan para kandidat. Mereka mempekerjakan si pirang sebagai sekretaris CEO, tapi dia menolak pekerjaan itu karena tidak ingin bekerja dengan organisasi yang membunuh orang. Pengawas ujian mengungkapkan bahwa si hitam sebenarnya tidak mati dan peluru yang mengenainya adalah kapsul yang menyembuhkan luka setelah menembus kulit. Itu sebenarnya adalah obat ajaib yang baru-baru ini mereka produksi yang dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia. Akhirnya si pirang menerima pekerjaan itu dan film berakhir saat dia berjabat tangan dengan CEO.